Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua saya tentang turunan fungsi trigonometri. Sedangkan video yang pertama saya adalah tentang turunan trigonometri, tetapi saya di situ membahas tentang materi prasyarat, yaitu turunan fungsi aljabar. Karena di dalam membahas materi turunan fungsi trigonometri ini tidak bisa dilepaskan dari turunan fungsi aljabar. Sehingga pastikan bahwa sebelum kalian mengikuti video yang kedua ini, kalian sudah memahami video yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Pada kesempatan ini saya langsung membahas bagaimana cara menentukan turunan fungsi aljabar, ya, dengan menggunakan definisi tentang turunan dari suatu fungsi. Jadi baik itu fungsi aljabar yang kalian sudah bahas di kelas 11 beserta definisinya. Ini juga begitu. Untuk menentukan turunan dari fungsi trigonometri ini, rumus umum untuk menentukan turunan sama dengan rumus umum untuk menentukan turunan pada fungsi aljabar. Ya. Rumus umum, definisi dari turunan itu, kalau ada sebuah fungsi, katakanlah namanya fungsi fx, maka kalau ada ditulis seperti ini, adanya bacanya itu f aksen x, atau turunan pertama dari fungsi fx. Itu adalah, ini definisinya, limit, ini definisi. H mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Ini definisi ini bisa digunakan untuk menentukan turunan pada fungsi aljabar maupun turunan pada fungsi trigonometri. Ini penting, definisi. Jadi nanti kita kalau disuruh menentukan turunan fungsi trigonometri dari suatu fungsi trigonometri, maka kita menggunakan definisi. Yang pertama, saya contohkan bagaimana cara menentukan turunan dari fx sama dengan cos x. Nah, yang pertama itu saya ingin menentukan turunan dari fx sama dengan cos 2x. Saya ingin menentukan siapakah turunan dari fx sama dengan cos 2x itu. Ya, begini. Nah, kita menggunakan definisi turunan ini. Yang dibutuhkan pada definisi turunan ini, sini adalah fx plus h. Kemudian yang dibutuhkan lagi siapa? Nah, fx memang sudah ada. Ini. Saya di kanan ini karena papannya terlalu sempit, ini akan saya manfaatkan begitu. Kalau ada fx cos 2x, yang dibutuhkan kan fx plus h. Nanti yang pertama harus mencari fx plus h. Kalau ini x, ini x. Nah, maka kalau ini x, ini x, maka kalau ini x plus h, maka ini jadinya cos, ya, 2x plus h, gitu. Sehingga kita diproses, ini nanti sama dengan cos 2x plus 2h. Kalau ini diproses lagi, nanti akan menemukan, ingat rumus, kalau ada cos a plus b sama dengan cos a cos b sin a sin b. Jadi bentuk cos 2x plus 2h itu analog dengan cos a plus b. Nah,
Kita proses nih cos 2x plus 2h dengan menggunakan formula ini. Jadinya itu cos 2x cos 2h min sin 2x sin 2h. Nah, di sini. Nah, fx plus h yang kita butuhkan sudah ketemu. Di sini. Fx plus h kita ketemu. Saya hapus ini. Nah, di situ. Itu penting. Sekarang dengan menggunakan definisi ini, saya akan cari berarti nanti f aksen x, kalau fx-nya itu cos x, maka limit h mendekati 0. Limit begitu h mendekati 0. H mendekati 0. H mendekati 0 dari siapa? Fx plus h. Fx di sebelah itu sudah dihitung. Jadi apa? Cos 2x cos 2h min sin 2x sin 2h. Jadi fx plus h tadi diproses untuk ketemu ini. Kemudian masih dikurangi begitu fx-nya kan cos 2x. Nah, fx-nya itu cos 2x begitu. Nah, sekarang per katanya per begitu per ini h. Nah, kita proses sekarang ini kita proses sama dengan ini diproses nanti. Ini nanti ketemunya limit begitu h mendekati 0 dari siapa? Nanti cos 2x saya keluarkan, muncullah cos 2h min 1 min sin 2x sin 2h per h. Ya. Akan saya jelaskan di sini. Dari perubahan kiri ini menjadi kanan. Dari perubahan ini kiri menjadi kanan. Coba ini kita cek sekarang. Ini sebetulnya kan cos 2x cos 2h begitu. Ini saya taruh di depan min cos 2h kan itu kan. Jadi ini saya kumpulkan di sini. Ini tetap jadinya sin 2x sin 2h kan begitu. Sin 2x sin 2h per begitu. Nah, ini kan pernya nggak saya tulis, saya hanya ingin menjelaskan perubahan yang atas ini menjadi yang kanan ini. Saya ingin menjelaskan itu. Yang bawah kan tetap tidak ada perubahan. Yang dijelaskan yang ada perubahan itu. Di sini bukan cos 2h, tapi ini cos 2x. Nah, ini punya cos 2x, ini punya cos 2x. Maka hukum distributif cos 2x begitu. Ini kan tinggal cos 2h. Ini pasti min 1 min sin 2x sin 2h. Nah, jadi terjawab sudah. Kenapa yang asalnya cos 2x cos 2h min sin 2x sin 2h min cos x sama dengan menjadi limit h mendekati 0. Ini cos 2x dikali cos 2h min 1 min sin 2x sin 2h. Ya, argumentasinya seperti ini. Seperti ini. Tuh. Ya. Kemudian di sini kemudian di situ nanti. Nah, itu saya pecah jadi limit begitu. Limit h mendekati 0 cos 2x dikalikan cos 2h min 1 ini per h. Min sin 2x sin 2h per h kan gitu. Nah, seperti itu. Karena kalau ada A
min B per C begitu kan sama dengan A per C min B per C. Yang saya misalkan A-nya itu ini, A-nya itu ini sebagai A-nya, dan di sini itu sebagai B-nya. Yang H itu adalah C-nya, sehingga A per C min B per C, min B per C. Nah, seperti itu. Sekarang untuk memudahkan di sini kalian amati, untuk memudahkan sekarang ini saya namai 1, ini saya namai 2 karena papanya nggak cukup. Berarti kalau kita ingin menentukan siapa f aksen x-nya dari fx sama dengan cos 2x, maka kita harus mencari limit 1 sama limit 2. Itulah f aksen x-nya, kan begitu. Nah, kita mencari yang 1 sekarang, yang 1 kita cari. Itu kan limit begitu. Limit H mendekati 0. Dari siapa ini kan? Cos X cos 2H-1 per H. Nah gitu. Nah ini ingat materi tentang limit trigonometri, karena syarat kalian bisa memahami turunan, bagaimana menentukan turunan fungsi trigonometri adalah kalian harus paham apa itu limit trigonometri, karena f aksen itu adalah aplikasi dari limit itu sendiri. Nah sekarang ini kan kapal suasana, ini saya kalikan cos 2H plus 1 per cos 2H plus 1 kan gitu kan. Yang atas nanti, ini cos 2x, ini cos 2x. Nah, ini. Sekarang yang atas nanti, yang atas ini menjadi nanti berarti limit begitu. Nah, limit. Ini nanti kok EH mendekati 0 begitu. Nah, cos 2x. Nah, ini saya hapus saja cos 2x-nya. Karena ini mendekati 0, hanya mendekati 0 begitu. Sekarang ini berarti limit cos 2x. Nah, ini kalau ini dikali ini tuh hasilnya adalah cos kuadrat H-1. Cos kuadrat H-1 per begitu H. Nah, ini masih dikalikan dengan cos 2H plus 1. Nah, ini nanti akan sama dengan limit H mendekati 0. Ingat, ini cos 2x begitu. Ini itu pasti sama dengan sin kuadrat. Ini kan cos 2H. Berarti ini juga cos 2H. Ya. Berarti nanti ini ingat, kalau rumus cos kuadrat x min 1 itu kan sama dengan sin kuadrat x kan itu kan. Kalau nanti ada cos kuadrat 2H, dia sama dengan sin kuadrat 2H gitu kan. Jadi masnya min 1. Berarti ini nanti apa? Sin kuadrat 2H, berarti sin 2H per H ya. Per H cos 2 plus 1. Nah, ini itu
limitnya adalah 1. Nah, sin 2H, limitnya adalah 2. Sin 2H per H itu 2. Nah, kemudian, ini saya hapus. Kemudian ini saya hapus. Ingat bentuk yang terakhir ini, bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir. Sin 2H per H itu limitnya 2. Ini berarti cos 2X dikalikan 2. Kemudian ini kan hanya mendekati 0. Sin 2 kalikan 0. Sin 2 kalikan 0 karena hanya mendekati 0. Hanya mendekati 0. Nah, hanya mendekati 0. Berarti sin 0 itu 0. Berarti ini 0. Nah, per ini kan sudah berpasangan, tinggal cos 2H per 1. Hanya mendekati 0, berarti cos 0 tambah 1 2. Tetapi ini ada unsur 0, sehingga ini sama dengan 0. Jadi nanti ini kalau diproses ternyata cos 2X dikalikan cos 2 min 1 per H, itu limit 1, ini tadi limit 1 ini tadi. Setelah dihitung seperti ini ketemunya 0, berarti ini nanti 0. Saya ulangi prosesnya. Jadi saya ingin menentukan limit 1 ini, limit 1. Berarti limit H mendekati 0 cos 2X cos 2H min 1 per H saya kalikan dengan ini. Sesuai dengan pelajaran limit trigonometri sebelum materi ini. Nah, kemudian ini dikali ini menghasilkan ini. Yang bawah tetap. Kemudian cos kuadrat 2X ini, cos kuadrat 2X ini, cos kuadrat 2H min 1 itu sama dengan sin. Jadi tadi saya jelaskan cos kuadrat 2H min 1 itu sama dengan sin kuadrat 2H, yaitu sin 2H kalikan sin 2H, seperti itu. Kemudian di sini sin 2H per H itu limitnya 2. Ini cos 2X karena H mendekati 0, ini sin 0 0. Nah, ini hanya sudah berpasangan dengan yang menghasilkan 2. Tinggal ini hanya mendekati 0, berarti cos 0 itu 1, saya tambah 1 2. Karena ada unsur 0 di atas, maka sama dengan 0. Jadi 1 itu limitnya 0, begitu. Kemudian saya ingin tentukan limit 2. Limit 2 ini saya tentukan limit 2 ini. Itu kan limit begitu. H mendekati 0 dari sin 2X sin 2H per H. Ingat, ini sudah berpasangan. Nah, berarti limitnya nanti sin 2X begitu. Sin 2 per H itu 2. Sehingga ini nanti hasilnya sama dengan 2 sin 2X. Nah, ketemu sudah. Limit 2-nya ketemu. Karena sin 2 per H untuk H mendekati 0 adalah 2. Ini sin 2X tidak terikat dengan H mendekati 0, sehingga sin 2X. Nah, sehingga ini nanti min, karena ini min 2 sin 2X gitu, maka sama dengan min 2 sin 2X. Itulah ternyata setelah diperkerjakan menggunakan definisi turunan, ketemulah kalau ada fx sama dengan cos 2x. Setelah diproses seperti ini, seperti ini, menghasilkan ini, maka ternyata f aksen x-nya sama dengan min 2 sin 2x. Nah, seperti itu. Itu tadi penjelasan saya, sudah panjang lebar. Bagaimana kita menentukan turunan dari fungsi trigonometri, yaitu fx sama dengan cos 2x. Ternyata f aksen x-nya sama dengan min 2 sin 2x.
Sekarang berikutnya saya berikan contoh kedua. Nah, contoh kedua sekarang. Contoh kedua ini kalau saya punya fx sama dengan cos 3x misalnya. Saya akan berikan nanti siapa gitu ya. Maka nanti f aksen x-nya nanti sama dengan siapa gitu ya. Ya. Akan saya jelaskan sekarang. Nanti sama, cara berpikirnya sama, Ini saya hapus. Nah, hapus. Itu gantian sekarang. Sekarang ini menghemat papan begitu. Ingat, tetap untuk menentukan turunan dari fx sama dengan cos 3x yang merupakan fungsi trigonometri, maka kita menggunakan definisi dari turunan. Dalam definisi turunan ini kita membutuhkan fx plus h. Berarti langkah pertama kita harus mencari fx plus h. Nah, sini mencari fx plus h. Berarti fx plus h karena fx-nya sama dengan cos 3x, maka ini nanti sama dengan cos dari 3x plus h itu sama dengan cos 3x plus cos 3h. Seperti itu. Nah, kemudian kita jabarkan ini cos 3x plus 3h dengan menggunakan ini tetap ini cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Tetap menggunakan itu. Maka ini nanti kita cari jadinya adalah cos 3x cos 3h min sin 3x sin 3h. Nah, dibutuhkan nanti itu. Nah, ketemu sekarang. fx plus h-nya ketemu seperti itu. Gitu ya. Sekarang kita proses selanjutnya menggunakan definisi. Nah, kita menentukan yang kedua ini. Berarti nanti f aksen x-nya nanti sama dengan limit. Nah, limit menggunakan definisi h mendekati 0 dari siapa? fx plus h. Ternyata kalau fx-nya cos 3x setelah diproses fx plus h-nya itu ini. Nah, itu. Berarti jadinya apa? Cos 3x cos 3h min sin 3x sin 3h. Ini itu adalah fx plus h. fx plus h kalau fx-nya sama dengan cos 3x. Kemudian masih dikurangi fx. Fx-nya siapa? Fx-nya cos 3x dikurangi cos 3x per h. Ya. Kita proses ini nanti hasilnya sama dengan limit begitu h mendekati 0 cos 3x ini cos 3h min 1 min sin 3x sin 3h per h. Akan saya jelaskan kenapa yang atas kiri ini sama dengan yang atas sebelah kanan. Nah, sekarang saya jelaskan di sini. Cos 3x cos 3h ini nanti ini saya tulis ini berarti min cos 3x. Jadi ini saya putar, saya tukir gitu, saya pindah tempat, yang ini menempati sini, yang sini di sana. Ini jadinya
sin 3x sin 3h. Nah, itu. Nah, ini sama-sama punya faktor sekutu 3x cos 3x cos 3x. Cos 3x ini saya keluarkan. Ini cos 3h min 1 min sin 3x sin 3h. Karena ini punya sama-sama faktor sekutu cos 3x. Nah, makanya inilah argumentasi ini. Kenapa yang kanan, yang kiri atas ini sama dengan yang kanan atas ini. Seperti ini argumentasinya. Nah, saya hapus sekarang. Saya hapus. Nah, saya hapus. Kemudian saya lanjutkan di sini. Nah, sini. Ini nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, mendekati 0 gitu. Ini jadinya cos 3x begitu. Cos 3h min 1 per h min sin 3x sin 3h per h. Ya, seperti ini. Ingat, kalau ada A min B per C, itu kan A per B min A min C per B per C. Jadi ini itu analog dengan ini. Siapa A-nya? A-nya itu cos 3x dikalikan cos 3 min 1 itu sebagai A-nya. Sin 3x sin 3h itu seperti B-nya. Maka A per C A per C min B per C. Seperti itu. Nah, kita proses ini. Kita proses sekarang. Kita proses. Nah, ini juga seperti tadi, analog dengan yang pertama yang tadi. Ini saya namai limit 1, ini saya namai limit 2. Yang pertama saya ingin menghitung limit 1. Limit 1 dihitung. Limit H mendekati 0 ini. Cos 3x cos 3h min 1 begitu. Cos 3h min 1 per h ini saya kali dengan cos 3h plus 1 per cos 3h plus 1 kan gitu. Maka ini menjadi limit begitu h mendekati 0, ini dikalikan ini. Nah, tadi sama dengan tadi. Berarti ini cos 3x ini dikalikan ini jadinya adalah cos kuadrat 3h min 1 gitu. Ini masih per h dikalikan cos 3h plus 1. Yang atas ini saya kalikan menjadi ini, yang bawah belum jolah sehingga tetap satu seperti itu. Jadinya nanti ini ingat cos kuadrat 3 min 1 itu kan sama dengan maksud saya begini. Itu kan sin kuadrat 3h. Ini kan sama dengan sin 3h dikalikan sin 3h. Jadi nanti limit begitu h mendekati 0 gitu. Cos 3x ini sin 3h sin 3h kali ini per h dikalikan cos 3h plus 1. Nah, apa yang terjadi sekarang? Nah, ini itu limitnya siapa? Limitnya adalah 3. Ini nanti kalau dihitung begitu, limitnya ini karena tidak terikat dengan x ini, tidak terikat dengan h, tetap limitnya cos 3x. Ini kan 3 limitnya, 3. Sedangkan karena h mendekati 0, sin 0 itu 0.
hanya kan sudah berpasangan dengan ini menghasilkan 3. Sekarang cos 0 1 tambah 1 2. Tapi ini ada faktor 0 dikalikan berapapun hasilnya sama dengan 0. Sehingga limit 1 ini menghasilkan sama dengan 0. Selanjutnya bisa hapus. Kemudian saya ingin menentukan limit 2 ini. Nah, limit 2 ini saya hitung. Berarti limit begitu A mendekati 0 dari sin 3x sin 3A per H. Nah, ini itu limitnya adalah 3. Ini ya. Sedangkan ini tidak terikat dengan H, berarti sin dari ini 3x. Ini tidak terikat dengan H, berarti sin 3x. Ini limitnya adalah 3. Itu sama dengan 3 sin 3x. Nah, berarti ini min, karena ada min. Sedangkan limit 2 tadi ketemunya kayak ini 3 sin 3x, berarti min 3 sin 3x. Nah, itulah bagaimana cara menentukan turunan dari fx, di mana fx-nya sama dengan cos 3x itu adalah ternyata limitnya siapa? Turunannya min 3 sin 3x. Nah, ini min 3 sin 3x. Nah, dan inilah penjabaran tadi diperoleh turunan fx sama dengan cos 3 itu adalah min 3 sin 3x. Nah, saya hapus ini. Saya hapus. Ya, saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, ya, sekarang pola. Lihat pola sekarang. Dari 2 ini akan kelihatan pola nanti. Coba. Kalau di sini 2, maka di sini 2. Kalau di sini 3, ini menjadi 3. Nanti pasti bisa ditebak dengan pola itu. Jadi belajar matematika itu bisa dengan pendekatan pola dan pola. Nah, pendekatan pola itu nanti akhirnya ketemu rumus umum. Setelah kita menemukan pola dari suatu persoalan, jadi kita menemukan pola dari suatu persoalan. Ketika itulah kita akan bisa menyimpulkan secara umum. Nah, kalau ini fx sama dengan cos 2x, maka f selanjutnya min 2 sin 2x. Kalau di sini fx sama dengan cos 3x, maka f selanjutnya nanti min 3 sin 3x. Nanti ini tanpa dijabarkan, kalau ada fx sama dengan cos 4x, maka nanti pasti bisa disimpulkan fx aksen x sama dengan min 4 sin 4x. Ini belajar matematika dari pola. Sekarang coba perhatikan. Nah, dari pola ini kita akan menentukan rumus umum dari turunan sebuah fungsi trigonometri. Dari pola ini, pola kalau di sini 2, maka di sini 2. Kalau di sini 3, maka di sini 3. Sini 4, maka di sini 4. Kalau kalian amati sebetulnya 2 di sini adalah turunan dari 2x. Karena 2x turunan 2. 3 ini hasil turunan dari 3x. 3, karena turunan dari 3x itu sama dengan 3. Kemudian 4 ini 4 ini adalah turunan dari 4x. 4. Tanda min ini kan berarti kita bisa simpulkan bahwa turunan dari cos itu adalah negatif. Sehingga dari sini kita bisa mengeneralkan dari pola yang terbentuk ini, kita bisa mengeneralkan bahwa
bahwa 2 ini adalah turunan dari 2x. 3 ini turunan dari 3x, karena turunan 3x itu 3. 4 ini turunan dari 4x. Terus ada negatif-negatif ini menyatakan bahwa turunan dari cos negatif. Kan gitu. Sehingga bisa dilihat kalau ada fx itu sama dengan cos dari gx, maka ingat, ini tadi kalau 2x turunan 2x, turunan 2x 2. Dari 3x ini turunannya 3x. Ini 4x, ini turunan 4x. Berarti kalau di sini nanti f aksen x nanti sama dengan min. Kemudian semua ada turunan dari 2x, turunan dari 3x, turunan dari 4x kali gx, berarti ini g aksen x, begitu. Ini adalah sin gx. Ya. Jadi dengan panjang lebar tadi ternyata kita menemukan pola. Saya ulangi. Kalau di sini cos 2x turunnya min 2 sin 2x kali cos 3x, maka f aksen x sama dengan 3 sin 3x. Kalau cos 4x maka aksennya min 4 sin x. Dan kalau kita jadi 2 ini turunan dari 2x, 3 ini turunan dari 3x, 4 ini turunan dari 4x, negatif bisa disimpulkan turunan cos itu negatif. Kalau cos 2x di sini sin 2x, kalau cos 3x di sini sin 3x, kalau cos 4x di sini 4x, polanya seperti itu. Berarti kita bisa menyimpulkan kalau fx sama dengan cos gx, maka f aksen x itu sama dengan min g aksen x sin gx. Inilah menemukan formula dengan pendekatan pola, keteraturan dari sebuah persoalan matematik di sini. Jadi kita bisa menjelaskan sebuah formula dengan melihat keteraturan dari pola yang ditimbulkan. Ya, nanti kita bisa simpulkan kesimpulan dari penjelasan yang panjang lebar tadi, akhirnya memunculkan pola. Dari pola menemukan formula dari tadi seperti ini. Maka kesimpulannya nanti pasti ini. Nah, yang pertama, jadi rumus turunan fungsi trigonometri itu yang pertama nanti adalah, yang pertama rumusnya adalah kalau ada fx sama dengan cos dari gx, maka di sini nanti f aksen x sama dengan ada minnya, min g aksen x ini sin gx. Dengan cara yang sama, yang analog seperti cara menemukan ini tadi prosesnya, maka yang kedua nanti akan ketemu kalau ada fx sama dengan sin gx, maka f aksen x nya nanti sama dengan g aksen x cos gx. Inilah dua formula turunan fungsi trigonometri. Ya, satu di atas ini karena formula satu di atas. Rumus umum dari turunan fungsi trigonometri yang pertama itu adalah fx sama dengan cos gx, begitu, maka f aksen x nya sama dengan min g aksen x dikalikan sin gx. Yang kedua, formula yang kedua, kalau ada fx sama dengan cos sin gx, begitu, maka f aksen x sama dengan
G aksen X cos GX. Nah, sekarang saya akan tentukan ini biar lengkap. Kalau yang ketiga nanti Fx gitu sama dengan tangen GX. Nah, maka nanti F aksen X nya sama dengan apa ya? Nah, akan saya cari ini saya hapus, kan saya satu di atas dari turunan tangen GX. Nah di sini ini manipulasi visual. Saya akan menentukan turunan dari Fx kalau Fx nya itu tangen GX. Nah, kalau ada Fx sama dengan tangen GX itu kan sama dengan sin GX begitu per cos GX. Ingat, tangen itu ada sin per cos. Nah, untuk menentukan siapa F aksen X nya, ingat di video pertama saya, ingat ini video pertama saya. Makanya di video pertama saya itu sebagai materi syarat untuk memahami atau mempelajari turunan fungsi trigonometri. Video pertama saya itu adalah tentang turunan fungsi aljabar. Itu sebagai syarat untuk mempelajari turunan fungsi trigonometri. Sekarang di sini, nah, ini menjadi kalau ada Fx gitu kan sama dengan Gx begitu per Hx, maka kan F aksen X nya itu adalah bawah kali turunan atas, berarti G aksen X dikurangi atas Gx dikalikan turunan bawah per bawah kuadrat, kan gitu. Nah, ini juga sama. Ini sin GX per cos GX menggunakan formula ini untuk menentukan turunannya. Nah, saya hapus ini. Hanya mengingatkan saja. Berarti F aksen X nanti sama dengan apa? Bawah cos GX kali turunan atas, turunan sin GX. Siapa turunan sin GX? Itu adalah G aksen X dikalikan cos GX, gitu kan? Dikurangi tadi kan bawah, dikalikan turunan atas, karena atas sin GX dikalikan turunan bawah, turunan bawahnya itu cos 3x, turunan cos GX itu adalah min GX sin GX. Karena min saya plus, ini jadinya apa? Si G aksen X sin GX. Kan gitu. Per bawah, berarti ini per cos kuadrat GX, bawah kuadrat. Kita ulas sekarang. Ini sama-samanya G aksen X, sama-samanya G aksen X, berarti ini G aksen X begitu. Saya keluarkan. Ini cos GX dikalikan cos GX, kan jadinya ini saya keluarkan cos kuadrat GX gitu. Ditambah karena GX-nya sudah saya keluarkan, sin GX dikalikan sin GX itu sin kuadrat GX. Tuh. Per cos kuadrat GX. Nanti ini. Ingat, cos kuadrat GX ditambah sin kuadrat GX itu sama dengan 1, berarti G aksen X begitu per cos kuadrat GX. Tak lain dan tak bukan, G aksen X itu seper cos itu ada sekan kuadrat GX. Ya, dari penjelasan ini ternyata kita menemukan formula. Jadi dari formula 1
Nah, akhirnya menurunkan formula 2. Formula 2 dengan mudahnya kita menemukan formula ketiga. Satu kesuksesan menciptakan kesuksesan baru lagi. Begitu. Jadi di sini setelah ini ketemu ini, maka bisa disimpulkan bahwa ini turunannya adalah G aksen X dikalikan sekan kuadrat Gx. Ya, seperti itulah bagaimana kita berpikir secara runtut untuk menemukan formula yang kita inginkan. Di sini berarti rumus umum turunan fungsi trigonometri sudah ketemu 3. 1. Kalau f(x)-nya cos Gx, maka f aksen x-nya sama dengan min G aksen x sin Gx. Kalau f(x)-nya sama dengan sin Gx, maka f aksen x-nya adalah G aksen x cos Gx. Kalau f(x)-nya sama dengan tangen Gx, maka f aksen x-nya adalah G aksen x sekan kuadrat Gx. Ya.